Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat tak kurang suatu apapun, baik dengan keluarga kalian, di rumah kalian masing-masing. Ketemu lagi dengan Ustadz di video yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang akuntansi. Setelah kemarin pada video pertama sudah Ustadz sampaikan tentang pengenalan apa itu akuntansi. Nah, pada kesempatan video yang kedua ini akan kita lihat tentang bidang-bidang akuntansi. Anak-anakku, bidang-bidang akuntansi atau yang kemudian bisa kita lihat sebelum melihat ke bidangnya, seperti yang sudah Ustadz sampaikan kemarin, sebagai seorang akuntan, sebagai seorang bendahara sederhananya, itu akan membuat sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan tadi tentunya akan dipakai oleh beberapa elemen. Nah, elemen-elemen tadi secara garis besar akan dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu pihak intern perusahaan, pihak intern organisasi. Siapakah itu pihak internal atau intern perusahaan? Pihak internal perusahaan adalah mereka pengurus atau pengambil kebijakan di dalam sebuah perusahaan, yaitu di jajaran manajemen. Atau kalau di dalam sebuah organisasi adalah mereka yang duduk di bagian kepengurusan. Itu yang disebut sebagai pihak intern atau internal perusahaan. Mereka yang paling membutuhkan untuk laporan keuangan. Kemudian ternyata ada pihak lain, yaitu pihak di luar organisasi atau pihak di luar perusahaan, yang kemudian kita sebut sebagai pihak eksternal perusahaan atau pihak eksternal organisasi. Nah, pihak eksternal perusahaan tadi bisa seorang pemilik. Ada sebuah pertanyaan mungkin, kenapa pemilik dianggap sebagai pihak eksternal? Anak-anakku, jangan lupa, dalam sebuah perusahaan yang mungkin berbentuk perseroan terbatas yang sudah terbuka, maka pemegang saham tidak ikut dalam pengelolaan perusahaan, melainkan dia hanya memegang saham dari perusahaan tadi. Dia berhak atas laporan, cuman tidak berhak untuk mengambil policy atau kebijakan di perusahaan tadi. Maka pemilik dikategorikan sebagai pihak eksternal. Kemudian yang kedua adalah karyawan perusahaan. Karyawan juga dikategorikan sebagai pihak eksternal karena dia tidak bisa mengambil kebijakan di perusahaan tadi. Yang ketiga adalah kreditor atau lembaga yang memberikan pinjaman ke perusahaan. Ini berguna untuk melihat likuiditas dari perusahaan tadi, yaitu mampu tidak perusahaan tadi untuk membayar hutang-hutangnya, sehingga kreditor akan memberikan atau tidak pinjaman kepada perusahaan. Kemudian ada juga pelanggan atau customer. Jadi customer pun boleh melihat atau mengetahui laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, ini bisa kalian lihat biasanya di koran atau majalah di mana perusahaan-perusahaan memuat laporan keuangannya setiap tahun. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Kenapa pemerintah harus tahu? Ini kaitannya dengan pajak, di mana perusahaan berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Anak-anakku, itulah secara garis besar dua pembagian pemakai laporan keuangan. Kemudian, bidang akuntansi itu terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Apa itu akuntansi keuangan? Adalah akuntansi yang mengkhususkan pada proses pencatatan transaksi hingga membuat laporan keuangan. Sejak bukti transaksi sampai dengan membuat sebuah laporan yang akan disampaikan kepada pemakai laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah auditing. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh bidang akuntansi keuangan perlu diperiksa oleh bidang akuntansi yang lain agar laporan keuangan yang dibuat memang sesuai dengan standar keuangan yang ada.
yang kemudian kita sebut sebagai bidang auditing. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini sangat penting dalam sebuah perencanaan. Kenapa? Dalam sebuah perencanaan perlu sebuah perhitungan sehingga nilai perencanaan tadi bisa bagus dan pengendalian biayanya menjadi lebih tepat sesuai dengan kenyataan. Sehingga realisasi dari sebuah pekerjaan tidak akan jauh dari nilai perencanaan dari sebuah kegiatan. Kemudian, untuk bidang yang lain adalah akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen menjalankan perusahaan. Angka-angka yang dihasilkan dari sebuah laporan keuangan tentu akan dianalisis oleh akuntansi manajemen. Berapa rasio likuiditasnya, berapa rasio rentabilitasnya, solvabilitas, dan lain sebagainya. Sehingga pemilik perusahaan akan bisa mengambil kebijakan yang terbaik bagi perusahaannya. Kemudian ada akuntansi anggaran berhubungan dengan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Nah, dalam penganggaran ini akan sangat penting dari sebuah organisasi, baik itu organisasi perusahaan, organisasi lembaga sosial, maupun pemerintahan. Karena kaitannya dengan rencana pengeluaran dan sekaligus dengan realisasi pengeluaran yang aktual. Sebuah penganggaran yang baik antara perencanaan dan pengeluaran aktual nilainya sama, yaitu 100%. Kemudian, akuntansi yang selanjutnya adalah akuntansi perpajakan, di mana mengkhususkan pada penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Anak-anakku yang berbahagia, masih ada bidang akuntansi yang lain, yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi yaitu akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Jadi, di dalam sistem akuntansi yang dikedepankan adalah prosedur dari pengumpulan serta pelaporan datanya. Kemudian ada akuntansi pemerintahan, mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi pemerintah, baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah akuntansi pendidikan, yaitu berhubungan dengan pengajaran akuntansi seperti yang kita pelajari pada saat ini. Dan jika kalian masih ingin mendalami tentang akuntansi, kalian tentu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di universitas, dan Anda bisa mengambil di jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Anak-anakku, itu sekilas tentang pemakai dan bidang akuntansi. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran buat kalian, terutama yang kelas 12, yang nantinya akan melanjutkan studi lanjut ke universitas. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.